Dua orang penanya. Boleh kakak-kakak, siapa yang ingin bertanya? Assalamualaikum Kak, Cindy izin bertanya. Kak Cindy. Ya, perkenalkan nama saya Cindy Nabila dari Tangerang. Saya ingin bertanya tadi terkait bab yang apa nih menjelaskan tentang keadaan di padang mahsyar itu ya. Itu katanya semua orang itu bakal merasakan apa tuh rasa matahari yang sejengkal gitu ya. Nah, itu saya ingin bertanya apakah semua orang itu bakal merasakan semua rasa panasnya itu Kak? Terus maksudnya orang-orang yang beramal soleh juga apakah bakal merasakan itu gitu Kak? Gitu Kak. Apakah hanya orang yang beramal buruk aja gitu? Jadi keadaannya seperti apa buat orang yang beramal soleh gitu pas di padang mahsyar itu? Gitu Kak. Iya, baik. Terima kasih Kak Cindy atas pertanyaannya. Sama-sama. Baik, selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi, Kak? Tadi mungkin pertanyaan Kak Cindy ini ya, keadaan di padang mahsyar. Apakah yang merasakan matahari yang sejengkal itu hanya orang-orang yang nggak beramal soleh, apa orang yang beramal soleh juga merasakan panasnya di padang mahsyar kayak gitu? Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya, Kak. Eh, apakah ada yang ingin bertanya lagi, Kak? Ada yang kurang paham dari penjelasan tadi? Ada yang masih kurang paham tentang hari kiamat atau hari akhir? Suara aku jelas nggak, Kak Salsa? Iya, iya jelas, Kak. Jadi ini sih Kak keterangan atau baca hadis ataupun ayat Al-Quran gitu ya terkait terjadinya kiamat kubro itu waktunya berapa lama gitu sih Kak? Jadi secara singkat atau dalam waktu yang lama gitu Kak? Oh, baik, mungkin saya ulangi ya pertanyaannya. Kiamat kubro itu di dalam Al-Quran dijelaskan itu kira-kira waktunya berapa lama kayak gitu ya, Kak Yuli? Iya Kak, ada gak gitu penjelasan terkait hal itu baik dalam Al-Quran ataupun hadis gitu? Ya, baik. Terima kasih Kak Yuli atas pertanyaannya. Baik Kak, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Atau mungkin bisa langsung dijawab oleh kakak pemateri? Aku izin menjawab pertanyaan Kak Cindy ya. Ya, baik. Silakan Kak Saila. Nggak semua apa tuh orang yang di padang mahsyar itu kena apa tuh namanya tuh panasnya matahari itu ya. Nah, ada di dalam hadis yang mengatakan tudna syamsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta takunu minhum. Langsung aja ya artinya. Pada hari kiamat, matahari didekatkan ke manusia hingga sebatas 1 mil. Lalu mereka bercucuran keringat sesuai amal perbuatan mereka. Di antara mereka ada yang berkeringat hingga tumitnya, ada yang berkeringat hingga lututnya, ada yang berkeringat hingga pinggang, dan ada yang benar-benar tenggelam oleh keringat. Di sini diriwayatkan oleh Muslim. Nah, di padang mahsyar juga ada orang-orang yang akan berbahagia karena dinaungi oleh naungan arsy Allah. Mereka akan dinaungi yang mana tidak ada naungan pada hari itu kecuali dengan arsy Allah. Di antara
orang-orang yang akan dinaungi oleh arsy-Nya Allah itu ada berapa orang ya? Salah satunya ada orang yang rajin bersedekah. Terus juga ada orang yang mendapat naungan pada hari kiamat itu ada 7 golongan sih di sini. Yang pertama ada pemimpin yang adil. Terus ada juga seseorang yang menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Allah. Ada juga seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan nasyid. Ada 2 orang laki-laki yang saling menyayangi karena Allah. Ada juga keduanya bertemu dengan Allah dan berpisah karena Allah. Seorang laki-laki yang diajak berbuat maksiat oleh seorang wanita kaya cantik, lalu ia berkata, aku takut kepada Allah yang menjaga kesuciannya. Terus juga orang yang bersedekah dengan menyembunyikan hingga tangan kirinya tidak mengetahui. Jadi itu sesuai amal perbuatan kita di dunia, baik buruknya kita nanti akan gimana ya? Baik buruknya kita nanti tuh gimana sih ya? Gimana Kak Cindy? Iya, saya udah paham, alhamdulillah. Berarti ini ada kriteria 7 orang ya, yang insya Allah bakal dilindungi sama Allah gitu, bakal dijauhi Nah, iya. dari panasnya sejengkal matahari tersebut gitu ya. Iya, Oke, betul. makasih Saila. Iya, Cindy. Sama-sama. Mungkin ada yang ingin ngomong enggak? Sedikit menambahkan ya Kak. Jadi ya. Jadi di padang mahsyar itu semua manusia itu merasakan kayak panasnya padang mahsyar gitu kan ya. Nah, tapi ada tuh Nabi Muhammad mempunyai kayak kita itu dikasih tuh syafaat uzma gitu. Syafaat yang dimana kita sebagai umat Islam juga umat semuanya, semua umat Nabi Muhammad itu dikasih syafaat uzma pada di padang mahsyar itu. Jadi orang-orang yang dikasih itu semua orang gitu. Syafaat dari Nabi itu dikasih karena umatnya sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walau dia orang kafir atau orang apapun gitu. Nah, jadi di padang mahsyar itu jadi semua merasakan sejuk di padang mahsyar, dirasakan oleh semuanya gitu. Karena syafaat uzma, kita biar tahu umatnya bahwa Nabi Muhammad itu benar-benar nabi yang sangat mulia gitu, mempunyai akhlak yang sangat mulia. Jadi dikasihlah syafaat uzma kita sebagai umat Nabi Muhammad gitu. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad itu berbahagialah gitu sebagai umat Nabi Muhammad. Terus juga ada Nabi Muhammad SAW juga pernah mengatakan, katanya berbahagialah kalian yang tidak pernah bertemu dengan diriku gitu. Berarti yang kalau orang-orang kafir nggak dapet syafaat uzma itu ya kayak cuman umat Nabi Muhammad ya? Ya, sebagai Iya, umat Cindy. Iya, umatnya Nabi Muhammad nanti dikasih syafaat, itu syafaat uzma semua umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi biar kita tahu sebagai umatnya bahwa Nabi Muhammad itu nabi yang sangat mulia, di mana nabi-nabi yang lain itu nggak bisa gitu ngasih syafaat kepada kita, tetapi Nabi Muhammad bisa mengasih syafaat kepada kita sebagai umatnya. Masya Allah, Sallallahu Nabi. Thank you kakak.
Sama-sama. Kak Salsa, aku mau nanya, boleh gak? Ya, silakan Kak Yunita. Ya, aku masih bingung gitu Kak. Apa sih kan katanya kalau hari kiamat itu kan udah benar-benar, maksudnya orang-orang yang baik itu kan udah istilahnya udah duluan lah istilahnya kayak gitu Kak. Tapi kok tadi ada gitu kriteria orang-orang yang sedekah tuh di hari kiamat gini gitu. Terus orang yang amalnya baik tuh kayak gini gitu. Itu pertanyaan yang pertama Kak. Terus kalau yang pertanyaan yang kedua itu yang tadi kesalsa, berarti kalau yang ada 7 golongan yang dinaungi itu berarti kita udah ada di padang mahsyar ya Kak? Mungkin bisa diulangi Kak pertanyaannya. Iya, pertanyaan yang pertama, aku masih bingung gitu Kak, kan katanya kalau hari kiamat itu kan udah nggak ada istilahnya yang bisa merasakan hari kiamat itu kan orang-orang yang inilah gitu ya, apa ya, bisa dibilangin kayak udah orang-orang yang kafir gitulah ya. Terus yang bisa ngerasain tuh kayak gitu. Terus tapi aku bingung gitu, tapi itu tadi tuh ada kriteria yang orang ketika hari kiamat orang yang bersedekah tuh bakal kayak gini, terus orang yang apa namanya yang amalnya segala amalnya baik tuh dia bakal kayak gini kayak gitu. Itu yang pertama. Jadi Yuni masih bingung gitu Kak. Terus yang kedua, yang tadi jawaban Kak Salsa, yang pertanyaan Kak Cindy, berarti itu yang dinaungi, yang 7 golongan dinaungi itu, berarti itu posisi kita itu udah di padang mahsyar ya Kak? Itu Kak Yunita, maaf, yang pertanyaan pertama berarti minta dijelasin ulang gitu ya, sama yang tadi yang dijelasin Kak Saila gitu. Iya gitu Kak. Ya, tadi Saila sempat ngebahas tentang orang yang dapat orang yang nggak ngerasain panasnya api kan, panasnya sejengkal matahari itu kan ada orang yang bersedekah. Jadi Saila kan ngomong itu. Nah, itu maksudnya apa? Tolong dijelasin lagi gitu, Pak. Iya, karena kan katanya yang ngerasain hari kiamat itu kan orang-orang yang istilahnya yang masih belum bertobat sama Allah gitu. Iya, kenapa Yul? Itu putus-putus ya? Iya, Kak Yuli putus-putus. Mungkin bisa di off cam dulu. Kak Yun, kayaknya beda deh, beda tempat ya, bisa dikatakan tempat mungkin ya. Jadi kalau yang dapat naungan ya tadi ya, itu tuh posisinya di padang mahsyar gitu. Dimana pada saat itu semua manusia itu kan udah dibangkitkan ya kan ya. Jadi kalau misalkan katakan yang menyaksikan kiamat kubra itu kan cuma orang kafir doang. Jadi beda tuh. Itu kan yang diomongin Kayun itu pas hari kiamat. Nah, yang diomongin Kak Sayla itu pas di padang mahsyar gitu. Gitu sih. Ya gak sih? Mungkin itu yang sepemahaman aku ya. Mohon koreksinya. Iya betul Kak Yuli. Karena tadi kan Kak Cindy pertanyaannya tentang di padang mahsyar ya. Iya. Jadi beda. Iya, jadi karena pas di padang mahsyar itu kan baik orang kafir maupun orang yang beramal soleh gitu kan semuanya dibangkitkan ya sama Allah gitu. Jadi yang dapat naung itu salah satunya gitu orang yang semasa di dunianya itu suka bersedekah gitu kayak ini. Mohon koreksinya, terima kasih. Berarti kalau di hari kiamat tuh udah gitu ya, orang yang kayak gitu aja gitu, yang belum sempet taubat gitu sama Allah. Tapi kan ada yang bilang gini ya, waktu itu ini pernah dengar ceramah tuh di YouTube sih, bilang gini, jadi kalau nanti tuh tanda-tandanya hari kiamat, enggak deh, berarti itu mah belum hari kiamatnya. Intinya, tapi ini mau ngasih tahu, jadi waktu itu pas yang Yuni
nonton di YouTube itu tanda-tanda hari kiamat itu kan dunia itu gelap gitu ya, gelap selama 40 hari. Bahkan yang ahli tahajud aja gitu, yang suka bangun malam tuh, yang suka sholat tahajud, katanya sampai dia bangun terus tahajud lagi, bangun tahajud lagi, bangun tahajud lagi. Berarti itu masih ada ya ketika mendekati hari kiamat orang-orang yang masih taat sama Allah gitu. Bagaimana? Aku jadi kan untuk terjadinya kiamat kubro itu ada tahapan-tahapannya kan ya, mulai dari kabut tadi, dukhon itu ya Kak. Jadi ada yang mengatakan kalau itu tuh dampak dari turunnya sebuah Iya Kak, masih ya, ada meteor. kayak gitu. Jadi Kak Yuli, Ya. Suara aku jelas gak sih? Jelas, oke. Jadi nanti dukhon dulu atau angin duduk dulu sih. Nah, ntar tuh kan ada ya angin duduk gitu yang kayak lewat semilir angin yang berhembus gitu. Nah, di situ tuh para alim ulama yang kayak gitu kan pada meninggal kan ya. Iya, pada meninggal. Nah, sepengetahuan aku gitu, untuk yang dihancurkannya yang dunia itu, yang kiamat kubro banget gitu ya, itu tuh cuma orang kafir doang gitu, sepengetahuan aku ya. Sepengetahuan aku cuma orang kafir atau yang tidak mengimani, yang tidak beriman gitu Kak, yang tidak beriman doang gitu. Ada fase juga kan dimana orang-orang makannya cuma zikir doang, terus uang-uang itu udah enggak pakai lagi, terus senjatanya kembali lagi ke kayak zaman Nabi gitu, kayak tombak atau batu kayak gitu juga. Itu sih yang bisa aku sampaikan. Koreksinya, terima kasih. Ya mungkin kayak Yunita sudah jelas ya. Jadi yang cuma merasakan hari kiamat itu yang gunung-gunung bergoncangan, itu cuman orang-orang yang nggak beriman kayak gitu. Jadi kita sekarang nih belum kiamat kan ya harus gitulah menguatkan iman gitu kita, biar kita nanti dimatikan Allah sebelum hari kiamat. Jadi sebelum terjadinya hari kiamat itu ya emang matahari katanya enggak muncul-muncul tuh, jadi gelap aja, gelap. Sampai orang-orang yang tahajud itu tahajud mulu deh, tahajud aja. Nah, sampai pada saat itulah matahari kembali muncul, tapi bukan di munculnya itu bukan sebelah apa deh kalau muncul matahari, bukan dari timur sebelah apa? barat. Ya, pokoknya kebalikan dah tuh. Abis itu baru lah kita dimatiin. Abis itu baru orang-orang yang nggak beriman itu nggak dimatiin, dan hari kiamat pun datang gitu. Kayak semuanya gunung-gunung bergoncangan gitu, gitu Kak. Iya, makasih semuanya. BTW kita termasuk yang mana ya? Ya Allah. Serem ya. Semoga kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Amin, amin. Insya Allah Ustazah Yuli. Amin, amin. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Kak Yuli ya belum dijawab. Silakan kakak pemateri, ada yang ingin menjawab. Pertanyaannya kiamat kubro itu adakah sih Al-Quran atau hadis yang menjelaskannya itu berapa lama waktunya kayak gitu? Mungkin di sini saya ingin menjawab ya. Boleh Kak. Jadi dalam Quran surah Az-Zumar ayat 68 sampai 70. Jadi pertanda dimulainya hari kiamat itu ya dengan ditiupkannya Al-Sur gitu oleh malaikat Israfil kan. Nah menurut Quraisy Shihab nih menjelaskan bahwa dari segi bahasa syur itu dari segi bahasa itu sangkakala atau trompet ya.
alat yang digunakan untuk memanggil gitu. Nah, lalu kemudian Allah berfirman dalam ayat ini, ayat illa masya Allah. Lalu beberapa ulama ada yang mengatakan yang dimaksud adalah Israfil atau para malaikat pemikul arsy atau malaikat penjaga surga. Apa sih? Tadi salah ternyata. Ini nih kata Syam kemudian menunjukkan adanya selang waktu atau kedua peniupan di atas. Jadi ada 2 sangkakala kan yang ditiupkan itu dalam Quran surah Az-Zumar ayat 68 sampai 70. Nah, selang waktunya berapa lama nih? Lalu ada kata ini sum ya. Sum. Syam apa sum sih? Oh, ya, lalu ada kata sum gitu. Nah, lalu peniupan pertama dan kedua ada dalam riwayat itu ada yang menyatakan 40. Jadi selang waktu peniupan pertama dan kedua itu riwayat yang mengatakan itu 40. Nggak tahu 40 apa deh, gitu. 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun, nggak tahu dah, yang penting 40 gitu. Lalu ketika Abu Hurairah ditanya tentang hal itu, dia menjawab, aku enggan, yakni menanyakan kepada Rasul, aku enggan menanyakan kepada Rasul, atau enggan menjelaskannya kepada kalian, karena tidak banyak manfaat kalian tahu gitu. Jadi nggak ada manfaatnya yang kalian tahu kalau kalian waktu berapa lama sih kiamat kubro apa kiamat besar itu gitu. Jadi nggak ada manfaatnya, makanya Abu Hurairah enggan menanyakan kepada Rasulullah kayak gitu. Saya ingin menambahkan sedikit ya, untuk waktunya hari kiamat berapa lamanya itu aku juga belum mendapatkan jawabannya dari mana-mana. Tapi waktu pastinya hari kiamat itu di hari Jumat. Sebagaimana yang ada di hadis riwayat Muslim, baik-baiknya hari saat matahari terbit adalah Jumat. Hari saat Nabi Adam diciptakan, dimasukkan ke dalam surga, dan dikeluarkan darinya. Dan hari kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Jadi untuk berapa waktu lamanya hari kiamat itu nggak tahu kita berapa, wallahu a'lam. Tapi untuk hari kiamat itu akan terjadi di hari Jumat. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Kalau ada yang salah tolong dikoreksi lagi. Mungkin tambahan lagi ya, bahwa emang hari kiamat itu kan hanya Allah yang tahu, waktunya juga hanya Allah yang tahu, terus waktu berapa lamanya juga nggak tahu lah kita ya. Allah yang tahu gitu, kehendak Allah, atau mungkin besok udah kiamat gitu kan, kita nggak tahu, kan Allah yang menghendaki gitu. Karena memang malaikat Jibril aja nggak tahu hari kiamat itu kapan, sampai nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah kapan hari kiamat kayak gitu kan. Rasulullah lalu bilang, ya kamu pasti lebih tahu kayak gitu, karena Rasulullah juga ditanya nggak tahu gitu, nggak tahu hari kiamat, walaupun Rasulullah itu diberikan wahyu atau tahu yang goib-goib, tapi ada sebagian yang goib Rasulullah itu nggak tahu, sampai malaikat Jibril pun nggak tahu gitu hari kiamat itu kapan waktunya gitu. Jadi cuman hanya Allah yang tahu hari kiamat itu kapan waktunya, dan hanya Allah yang tahu berapa lama gitu kondisinya pada hari kiamat itu, hanya Allah yang tahu. Jadi kita nggak tahu gitu. Oke, Kak Salsa, semuanya terima kasih atas jawabannya. Kak Salsa, izin bertanya lagi masih boleh nggak? Iya, silakan Kak Cindy. Iya, Kak Salsa, ini ada yang di bagian ini nih, tanda-tanda kiamat. Jadi, tanda-tanda kiamat itu tuh dibagi 2 ya, ada yang peristiwa kecil sama peristiwa besar. Nah, terus di peristiwa kecil itu maksudnya peristiwa kayak gimana sih? Bisa dijelasin dikit nggak? Yang di makalah. Kejadian yang rutin di alam semesta, cenah. Iya, itu kayak kiamat kecil, kiamat sugro gitu ya. Mungkin kayak
Gini kejadian kecil di alam semesta seperti gerhana matahari, gerhana bulan, gunung meletus atau gempa bumi kayak gitu. Gitu-gitu Kak, bencana-bencana yang kecil gitu. Yang kita udah rasakan juga sih gitu. Gitu. Terus Kak, kalau misalkan itu mungkin dari itu ya dari alam sendiri. Cuman ada nggak sih kayak tanda-tanda yang dilakukan yang diakibatkan dari manusia gitu Kak? Jadi contohnya kayak mungkin kejadian zaman sekarang ini kan banyak tuh tanda-tandanya kayak beredar apa ya kayak seseorang yang menyerupai laki-laki gitu. Maksudnya gimana sih? Banyaknya orang yang apa sama dengan lawan jenisnya gitu loh Kak. Terus habis itu kayak orang-orang tuh kayak banyak joget-joget nggak jelas gitu. Nah itu juga sebenarnya termasuk dari tanda-tanda kiamat kecil juga nggak sih yang disebabkan oleh makhluk gitu Kak? Ada nggak sih kayak gitu? Ya, sebenarnya tanda-tanda kiamat kecil itu sangat banyak dan beragam gitu. Lalu ada sebagian ulama, ada yang menyebut 59 dan ada pula yang menyebutnya 60 tanda-tanda kiamat kecil. Lalu Muklis Hanafi di dalam Keindonesiaan Hari Kiamat, tafsir Al-Quran tematik karya Muklis Hanafi ya, yang diterbitkan oleh Lajnah Pantasyiha Al-Quran. Nah, mengumpulkan tuh tanda-tanda yang hari kiamat, tanda-tanda kecil hari kiamat menurut berdasarkan periwayatan. Yang pertama itu lahirnya Rasulullah. Yang kedua wafatnya Rasulullah. Yang ketiga penaklukan Bait Al-Maqdis. Yang keempat langsung aja tersebarnya taun. Lalu munculnya banyak fitnah, hilangnya sifat amanah, menyebarnya zina, tersebarnya musik dan nyanyian, lalu munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi, harta yang berlebihan, banyak pembunuhan, minuman arak dan penghalalannya, terus banyak gempa, tercabutnya ilmu dan banyaknya kebodohan, diangkatnya Al-Quran dari dada, lalu kesaksian palsu dan menyembunyikan kesaksian yang benar, lalu menyebarkan rasa aman di seluruh negeri. Pengembala kambing berlomba-lomba membangun pencakar langit. Lalu keluarnya apa dari negeri Hijaz? Keluarnya api dari negeri Hijaz, lalu hilangnya orang-orang baik dan beragama. Munculnya tindakan keji, memutuskan silaturahmi, dan bersikap buruk terhadap tetangga. Tersebarnya riba dan memakan harta yang haram. Tingginya kedudukan orang-orang yang hina dan bodoh, lalu manusia bermegah-megah membangun dan menghiasi masjid. Lalu tersebarnya kemusyrikan dalam umat, menggunakan masjid sebagai jalan, lalu budak perempuan melahirkan tuannya, lalu terjadinya kehinaan, peralihan wujud dan tuduhan, lalu saling memungkiri antara manusia, saling mengingkari antara manusia, lalu mengucapkan salam kepada orang-orang tertentu saja gitu, mengucapkan salam kepada orang-orang tertentu saja. Banyaknya kematian secara tiba-tiba, lalu waktu yang serba singkat, munculnya orang-orang yang berpakaian tapi telanjang, lalu tersingkapnya sungai Efrat dari gunung emas, membesarnya bulan sabit, mimpi yang benar bagi orang mukmin, hujan deras dan sedikit tumbuhan, banyaknya perdagangan, pasar yang saling berdekatan, menuntut ilmu pada anak kecil, bumi Arab menjadi ramai dan penuh sungai, banyak wanita dan sedikit kaum pria, banyak yang merajalelakan kebohongan, orang berharap mati karena dahsyatnya bencana, lalu orang tua bergaya seperti anak muda, binatang melata dan benda mati dapat berbicara kepada manusia, munculnya pena, banyak tulisan, mengikuti tradisi orang kafir, banyak berkata dan meninggalkan tindakan, lalu peperangan antara bangsa Romawi dengan umat Islam, penaklukan Konstantinopel, peperangan dengan kaum Yahudi, pohon dan batu dapat berbicara, Madinah roboh dan tidak ditemukan kejahatan di dalamnya pada akhir zaman, aroma wangi mencabut roh kaum mukmin, lalu hancurnya Ka'bah. Gitu. Banyak banget. Ya Allah, banyak banget. Serem dah. Kak, Terus dari tadi yang dipaparin tuh kayaknya udah banyak banget gitu ya yang terjadi. Iya, kayaknya berarti tanpa kita sadari tuh udah banyak banget ya Kak, kayak peristiwa-peristiwa kayak gitu yang di zaman-zaman sekarang apalagi. Iya. Iya, Terus Kak, kan jadi tadi kan contohnya juga itu kayak niru orang kafir. Iya, niru orang kafir. Terus kan Orang tadi tua kan pakai anak muda. terus disebutin tadi yang taun itu ya. Tahu nggak, aku jadi ingat apa? Ingat COVID tahu.
Oh iya, Oh iya ya. iya kan ya berarti tanpa kita sadari gitu kan, lama-kelamaan ya emang bakal itu juga, datang kejadian gitu loh, semua tanda-tandanya. Berarti semakin itu ya, semakin berlalunya waktu gitu ya, berarti semakin dekat juga gitu kan, muncul juga bakal muncul yang lain gitu, tanda-tanda yang lain yang belum ada gitu ya nggak sih? Iya. Kak Salsa kalau boleh tolong kirim ke grup ya yang tadi. Ya Allah, biar Siap, nginget siap. gitu. Oh iya, tadi kan ada tuh ya Kak. Jadi katanya perempuan melahirkan budaknya. Itu maksudnya anak Tuannya. itu durhaka. Tuannya, iya. Maksudnya apa sih orang tua yang dijadikan budak oleh anaknya gitu. Atau gimana? Ya. Iya, Kayun. Oh, Jadi kan sekarang banyak ya fenomena kayak gitu Mbak. Bahkan di lingkungan rumah aku juga banyak sih. Miris ya sih. Jadi orang tua itu banyak gitu yang jadi kayak lebih tepatnya kayak membantu gitu ya. Mohon maaf nih. Jadi anaknya yang gimana sih kelihatannya nggak tahu sih Allah alam ya. Jadi orang tua yang ngerjain semua pekerjaan kayak ibarat kurang lebih kayak pembantu lah. Banyak dan itu banyak. Terus juga sekarang marak ya. Orang bangga dengan sesuatu hal buruk yang dia lakukan asalkan itu viral gitu kayak mulai joget-joget tuh kayak yang banyak di TikTok ya. Itu kan dulu kalau dulu orang tua zaman dulu orang yang joget-joget itu kan terkesan orang yang buruk atau kurangnya pendidikan dari orang tua gitu. Tapi sekarang orang-orang yang joget kemudian di dunia maya itu merupakan sebuah prestasi gitu. Terus orang yang mengesampingkan auratnya gitu dengan membuka auratnya agar dia viral gitu. Terus dia memakai kerudung bukan dengan niatan memenuhi syariat Islam akan tetapi mode berpakaian gitu atau fashion gitu untuk menunjang fashionnya gitu. Itu zaman sekarang. Terus memiliki pacar gitu kan itu sebuah Kak Yulin keluar. mana ya? Makasih. Tadi terakhir kayak memiliki pacar juga salah satu buah prestasi gitu ya. Kayak pembuktian pada teman itu laku kalau dia itu cantik, kalau dia tuh iya sih gitu lah pokoknya ada penilaian dari teman sekitar gitu atau ya circle dia gitu. Terima kasih. Ini pertanyaannya udah dijawab semua. Udahan ya? Apa gimana? bentar lu Kak Salsa mau nanya lagi dong. Tadi kan ada ya Madinah itu bakal roboh gitu kan. Nah itu tuh disebabkan peperangan atau gimana ya? Maksudnya karena apa gitu? Kok Madinahnya itu nggak ada? Itu apa karena jajahan? Kan kalau misalnya Palestina kan Baitul Maqdis udah jelas ya dari sekarang aja apa sih udah dipeperangi gitu kan. Hancur dan dia bakal merdeka nantinya. Kalau Madinah tuh Ya, kenapa gitu? Madinah roboh ini secara tiba-tiba, nggak tahu sebabnya, tiba-tiba kayak roboh aja gitu kan nih. Madinah roboh dan tidak ditemukan kejahatan di dalamnya pada akhir zaman. Jadi nggak ditemukan siapa kejahatan di dalamnya, nggak ada. Jadi tiba-tiba udah roboh gitu tentang Allah. Oh iya iya. Terus yang tadi Konstantinopel kan itu udah ditaklukkan, berarti itu termasuk ya Kak? Iya, Maksudnya tanda tanda-tandanya. kiamat kecil. Oh ya Allah. Itu ya. Yang Al-Fatih.
Yang gedung-gedung juga udah banyak, Ayun. Iya ya. Dari kapan gitu. Oke, terima kasih semuanya. Mungkin ini Kak Yuli gimana? Bingung banget mukanya. Gimana tuh Bu Kosma? Udah atau gimana? Sampai jam berapa, Kak Yul? 11.10 Jam sampai 11 sih kalau yang selesai jadwal mah. Cuma kalau udah selesai mah. Jam 11 kalau selesai jadwal. jam 11. Masih ada setengah lagi dong, setengah Sekarang mah jam jam 10.33. nah iya. Ya udah, Mm. masih dilanjut lagi lah dikit lagi. Mungkin ada yang bisa mungkin ada yang mau bertanya, masih ingin Nih Kak, bertanya. aku mau minta pendapat Gagal. kakak-kakak nih ya Kak. Maksudnya sambil ngisi waktu lagi gitu. Ini berkaitan tentang hari kiamat gitu kan. Itu tadi salah satunya itu kan akhlaknya kan pada pudar gitulah segala macam ya. Terus kan ini terkait tentang perempuan gitu ya Kak, wanita gitu. Dulu kan wanita itu apa sih rasanya tuh malu gitu, mau ngapa-ngapain tuh malu gitu kan Kak. Maksudnya malu di sini dalam arti sebuah kenegatifan ya. Jadi aku tuh nonton podcastnya Felixio gitu loh Kak. Terus apa ya, tentang kalau nggak salah tentang ini wanita berkarir surga gitu. Nah terus di situ tuh dijelasin kata Felixio tuh katanya dulu tuh wanita itu dia malah malu gitu, kerasa apa yang nggak dijaga lah istilahnya. Bahkan seluruh dunia pun pada zaman dahulu wanita tuh diperlakukan yang tidak baik gitu kan Kak. Nah terus kan lama-kelamaan lambat laun wanita itu kan diperlakukan dengan baik gitu ya Kak. Terus nah setelah itu tapi malah kebalikannya, kalau zaman sekarang gitu udah ada perlindungan kan buat wanita segala macam gitu, tapi wanita itu malah apa ya, menghina dirinya sendiri gitu. Maksudnya kayak yang tadi tuh joget-joget gitu Kak, yang di TikTok gitu kan, itu kan kayak jadi wanita itu sendiri kan yang nganuin harga dirinya gitu. Nah menurut Kakak kenapa? Ya menjatuhkan harga dirinya gitu. Iya, menjatuhkan ya, harganya sendiri gitu kan. Nah terus nih pendapat Kakak nih ya, aku sempat komen tuh cuman belum dijawab gitu karena itu podcastnya udah setahun yang lalu. Nah terus aku bingung, aku bertanya-tanya gitu kan, sekarang kan banyak tuh kayak apa sih, endorse yang istilahnya muslimah lah gitu kan, ya pakai pakaiannya gini-gini. Terus kan dia kan di kamera itu kan dia gini gitulah pokoknya ya. Nah itu tuh termasuk gak sih kalau misalnya perempuan itu menjatuhkan dirinya harga dirinya sendiri kayak gitu. Bahkan yang bercadar juga ada kan, karena kan waktu itu aja kalau zaman dahulu kan ya toko di baju ya, kalau kita mau beli ya ke toko gitu kan, segala macam lah gitu. Nah itu tuh menurut pandangan kakak-kakak di sini tuh gimana gitu, itu apakah termasuk gitu kalau misalnya kayak gitu tuh menjatuhkan harga diri wanita itu sendiri gitu. Terima kasih. Jadi siapa yang mau berpendapat? Yul. Iya Kak, aku izin masuk ya. Jadi gimana sih gitu ya pandangan kita terhadap apa tadi, endorsement yang kayak muslimah gitu pakaiannya, ya syar'i gitu ya, bahkan bercadar. Selama tujuannya dia bukan hanya untuk mencari nafkah gitu ya, juga untuk memotivasi muslimah lainnya gitu untuk menutup auratnya dengan lebih baik gitu, dengan berpakaian syar'i, dan juga selama gerakannya tidak berlebihan, kayak berlenggak-lenggoknya itu berlebihan, hanya mendeskripsikan pakaiannya saja gitu, namun ada sedikit gerakan gitu, bukan yang jatuhnya ke joget gitu. Kalau menurut aku itu kembali ke niatnya lagi sih ya Kak.
kalau misalkan dia tujuannya juga ada disertai dengan untuk memotivasi muslimah lainnya untuk memperbaiki pakaiannya untuk lebih syar'i gitu, sesuai syariat, itu boleh-boleh aja, fine-fine aja sih menurut aku gitu. Mohon koreksinya kakak-kakak yang lain. Gimana Kak Saila atau Kak Salsabila Aulia ingin berpendapat? Silakan Kakak pemateri. Aku izin berpendapat, Kak. Kalau misalkan ada model-model kayak gitu ya, sebenarnya sih ini juga ada yang nanya kan ya, kayak itu sebenarnya boleh nggak sih lenggak-lenggoknya kayak gitu kan? Bahkan sekarang kan TikTok kan ada medianya gitu kan, ada fitur-fiturnya kalau misalkan pengen kenalin baju ke orang-orang kan kayak gitu-gitu ya. Itu sebenarnya kalau dari aku pribadi ya, aku kayak kurang setuju. Kenapa? Karena ya emang cara mereka berlenggak-lenggoknya itu ya yang pertama tuh emang menunjukkan gerak-gerik tubuhnya dia gitu. Walaupun dibilangnya itu gamis, panjang, pakai kerudung di bawah dada gitu kan. Tapi secara tidak langsung zohirnya kita ngelihatnya emang panjang gitu. Tapi kan walaupun dia lenggak, sebenarnya lenggak-lenggoknya itu kelihatan gitu ya. Sebenarnya kelihatan itu cara badan dia tuh kayak gini gitu bentukannya. Jadi walaupun kelihatannya zohirnya panjang nih pakaiannya, tapi di sisi lain tuh emang kelihatan dan itu kayak ya sekarang dijadiin kayak hal lumrah ya jadinya mah. Cuman sebenarnya kalau menurut aku ya solusinya kalau ada yang mau endorse kayak gitu ya mungkin pakainya patung kali Kak ya. Jadi patung terus seandainya pengen nampakin kalau bajunya kayak gini kalau misalkan duduk dia bajunya dressnya kayak gini gitu loh. Jadi bisa megar gitu atau ya paling ya jangan video atau cuman jepretan foto aja tapi ya nggak memperlihatkan lekuknya gitu. Mungkin kan bisa kayak gitu Kak. Kalau menurut aku kayak gitu. Soalnya sebenarnya ya kayak gitu sama aja kayak menampakkan lekuk badannya juga gitu. Itu kalau menurut aku pribadi gitu ya. Jadi sama aja kayak hal-hal yang kurang kurang baik sih. Apalagi fitur-fitur yang kayak TikTok gitu banyak ya sekarang mah. Secara tidak langsung gitu memperlihatkan kalau menurut aku. Gimana nih Hamidah kayaknya pengen berpendapat. Hamidah nih mau tapi sebelumnya maaf ya, ini Tiba-tiba on maksudnya keluar dari materi gitu. Soalnya aku bingung banget gitu. Itu Ya, kan nggak apa-apa. maksudnya termasuk ini juga ya, biar kita tahu, maksudnya biar aku tuh bisa ambil tengahnya tuh gimana gitu dari persepsi kakak-kakak gitu Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih ya sebelumnya ibu-ibu tadi sempat ketiduran 15 menit. Jadi ini habis wudhu, tapi Mantap. udah seger nih. Melek gara-gara pertanyaan Kak Yunita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya sebenarnya cukup masif sekali ya di sosial media. Bahkan banyak juga beberapa teman-teman IKI yang mungkin teman-teman IKI atau angkatan atas IKI yang notabene dia itu mungkin sudah memiliki nama gitu sehingga ada yang endorse dan lain sebagainya gitu. Sebenarnya kita lihat dari substansinya juga ya. Substansinya itu kan dia apa? Kita jangan salah persepsi loh teman-teman. Ada orang yang mengendorsekan sesuatu itu untuk beramal, bukan untuk mengais rezeki. Itu ada yang seperti itu. Jadi ada yang buka endorse itu secara gratis karena memang ingin ingin membantu UMKM masyarakat seperti itu. Ingin membantu produksi atau usaha dari masyarakat seperti itu. Nah, cuma memang yang harus digarisbawahi adalah tadi seperti yang disampaikan oleh Cindy. Ya, mungkin bagaimana cara mempromosikannya saja. Tetapi dari segi promosi pun dalam dunia ekonomi itu kan juga pasti seseorang itu harus melihat atau mempertimbangkan bagaimana sih sekiranya yang memang di dunia promosi atau dunia publikasi itu sehingga orang-orang itu banyak interesting atau banyak orang yang tertarik, tetapi dalam tanda kutip juga harus menjaga muruah gitu. Contohnya gini, tadi simpelnya dengan foto gitu kan.
Sebenarnya dengan video juga bisa, dengan video juga bisa. Itu kan banyak ya, kalau teman-teman perhatiin juga, kalau kita buat perbandingan, itu kan ada orang yang bikin video, itu mukanya nggak kelihatan, menampilkan tubuhnya, tapi yang dilihat itu bukan bagaimana tubuhnya lenggak-lenggok, tapi yang di zoom in itu atau yang dikamerain secara dekat itu adalah bahannya. Orang kan sebenarnya yang dibutuhkan itu apa? Kualitas bahannya, mau tahu oh seperti apa sih dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan memang kita belajar dari substansinya, sebenarnya apa sih cara memproduksi yang baik itu seperti apa, terus dari segi syariat memberi muruahnya dan lain sebagainya itu seperti apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang ingin Hamidah singgung adalah dari segi pasti teman-teman bingung kayak terus abis itu apa namanya kita nih kalau bermasyarakat harusnya seperti apa, harus menjaga muruah tapi harusnya seperti apa dan lain sebagainya gitu. Yang harus kita lakukan adalah keluarkanlah diri kalian itu seperlunya. Mungkin Hamidah ingin sharing juga ya teman-teman. Hamidah itu sebenarnya udah jadi anak panggung itu dari SMP, dari aliyah. Tapi apa pernah gitu, Hamidah itu benar-benar di sosial media, coba boleh dicek teman-teman, atau mungkin boleh tanya teman-teman Hamidah di aliyah dan lain sebagainya, pernah nggak sih gitu, Hamidah itu kayak, ini anak panggung nih gitu, kayak, tapi itu kayak memperlihatkan di sosial media loncat sana, loncat sini, pakai baju yang begini-gini, itu tidak pernah. Karena insya Allah doain juga teman-teman biar istiqomah karena mencoba untuk menjaga muruah. Dan itu tetap kita tetap bisa untuk apa namanya bertahan di situ gitu loh. Jadi semuanya itu adalah bagaimana kalau misalkan teman-teman ingin menjadi wanita karir, sok silahkan. Ingin berdagang, sok silahkan. Ingin menjadi influencer, sok silahkan. Asalkan memang tadi tidak keluar dari substansinya. Seperti itu. Jadi jangan takut, ini bahayanya sih. Jangan takut untuk menjadi seseorang yang bisa tampil di luar umum gitu ya. Jangan takut untuk jadi orang yang menginspirasi, yang terpenting adalah kita itu tahu batasan dari diri kita semua. Kayak gitu. Terus perihal yang bercadar gitu dan lain sebagainya, ini agak sensitif sebenarnya teman-teman. Agak sensitif sebenarnya, cuma bercadar atau tidaknya seseorang itu juga tidak menjadikan apa ya, kita itu melihat mengkotak-kotakan sesuatu gitu loh. Oh ini yang bercadar itu lebih ini nih, lebih muslimah, sedangkan yang tidak bercadar itu gimana ya? Apa namanya? Sedangkan yang tidak bercadar itu dia tidak menjaga muruahnya, enggak juga gitu. Banyak juga kan orang-orang yang bercadar itu yang mungkin apa ya, kayak gitulah kalau foto kedap-kedip dan lain sebagainya, kayak gitu-gitu. Jadi kita jangan mengkotak-kotakan sesuatu aja. Ambil sesuatu yang baik dan buang yang buruk. Ibaratnya kalau misalkan ada, kan kita punya tuh ya cutting. Kita kan punya cutting putri hijab ya, ada yang tahu nggak namanya Hamidah loh. Namanya Hamidah. Nah, dia itu kan menginspirasi ya, tapi ada juga beberapa hal mungkin yang melewati batas gitu ya. Oh ternyata dia terlalu eksis gitu. Orang lagi main aja, lagi makan aja gitu di post gitu kan. Nah, orang selfie aja di post gitu. Nah, itu kan berarti kan sudah melewati batas. Yang kayak gitu dibuang buruknya tapi diambil sisi positifnya karena menjadi seorang putri itu berarti dia sudah melewati akademik loh teman-teman. Berarti dia sudah melewati standar apa ya, standar akademik syariah dan akademik umum yang memang diujikan pada saat itu. Kita bisa atau enggak gitu loh. Kita mikir gitu loh. Sebelum kita melihat orang lain, coba kita mikir diri kita sendiri. Kita bisa enggak seperti mereka gitu? Atau kita bisa enggak mengklasifikasikan diri kita tuh nanti menjadi apa? Kita udah ketemu belum sama passion kita? Seperti itu. Itu aja sih dari Hamidah. Emang sebenarnya ini udah hal-hal yang basi banget. Udah hal yang basi banget kayak, ih Hamidah ngomong apaan sih? Itu udah basi banget gitu. Tapi sebenarnya ini adalah hal yang perlu di-highlight terus, perlu diingetin terus, perlu dimuhasabah terus biar kita bisa ngelihat diri kita masing-masing.
Gitu aja sih, Kak Salsa goyang-goyang mulu tuh, Kak Salsa goyang-goyang mulu nggak jaga muruah tuh. Gitu aja Oke, sih. oke. Iya, Masya Allah. Apa sih? Masya Iya, Allah soalnya sekali kan ada Ustazah tuh ya, Hamidah. ada juga kan yang ini yang apa sih yang jual-jual mobil gitu lah, yang kayak mobil Mercy segala macam. Terus kan ada perempuannya ya, itu apa hubungannya gitu kan antara mobil dengan perempuan, kan gak ada hubungannya banget kan gitu. Sekarang tuh banyak yang jadinya yang dulunya perempuan itu di apa sih namanya minta perlindungan, tapi zaman sekarang tuh perempuannya sendiri yang nganuin gitu, yang nganuin ininya gitu. Ya udah, terima kasih ya teman-teman semuanya. Tapi sebenarnya kalau tanpa kita sadari ya, itu sebenarnya adalah ujiannya kita semua loh sebagai perempuan. Kayak gimana caranya kita perempuan itu bisa memilih jalan, dan bagaimana kita perempuan itu bisa membuka perspektif pikiran. Sebenarnya kita harus punya jiwa perempuan yang seperti apa gitu loh. Oh, kita harus punya jiwa perempuan yang optimistis. Makanya teman-teman, sekalipun teman-teman menutup diri, jangan sampai teman-teman itu terlihat seperti apa ya, terlihat seperti perempuan yang aduh nggak berdaya gitu. Kayak aduh saya seorang perempuan yang nggak bisa apa-apa, aduh saya seorang perempuan yang cuma bisa ya udah berdoa terus menutup diri, jangan sampai kayak gitu. Kalau misalkan kita terlihat seperti itu, berarti itu mendefinisikan seorang perempuan yang lemah di mata agama lain gitu. Ih, perempuan itu di perempuan orang-orang Islam itu, seorang orang muslimah nggak bisa ngapa-ngapain. Setiap melihat statusnya cuma, ya Allah, hamba takut ya Allah hidup di dunia gitu-gitu. Itu kan terlihat kita nggak optimistis, teman-teman. Ini adalah hal-hal yang menurut aku sebenarnya mungkin sering banget ya kita ngelakuin hal seperti itu. Kalau kita bersimpuh kepada Tuhan, teman-teman, tetapi kalau misalkan di sosial media, cobalah buka gitu. Sesekali boleh membuat kesadaran ke teman-teman, tapi sesekali juga boleh kita membangkitkan teman-teman bahwasanya sebenarnya di dunia ini kita juga nggak sesempit itu. Seperti itu. Udah Hamidah ngomong mulu. Udah gitu aja ya, Kak Salsa. Masya Allah, Kak Hamidah. Gimana Kak Yuli? Mungkin kalau ada yang masih ingin ditanyakan, masih ada nih waktu. Nah, tapi kalau misalkan udah nggak ada, mungkin bisa kita kan. Silakan Mungkin kalau kita masih ada yang akhiri. mengganjal. Kak Yuli udah 10.50. Kesian mau pada makan. Ya udah, ini teman-teman Oh, iya. mau ditanyain lagi? Enggak? Serang Kita kayaknya Yuli, udah dulu Yuli. ya. Kita on cam dulu buat foto, bentar aja. Habis itu kayaknya udah nggak ada yang mau nanya ya. Yuk, Udah on siang, cam udah guys. capek. Iya, ya udah deh. Kak, siapa lagi nih? Udah nih, segini aja yang on cam.